pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Selamat pagi Kalia. Selamat pagi kakak. Selamat pagi Kak Titin. Selamat pagi Kakak Ian dan Kakak Sudadi. Pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita selalu kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan dan sukacita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kembali kita bersekolah minggu bersama-sama. Sebelum kita memasuki ibadah sekolah minggu kita, mari kita siapkan hati, pikiran kita memasuki saat teduh. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tak pernah habis-habis. Dari hari ke hari semakin bertambah. Karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dia sungguh mengasihi kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Tuhan Yesus baik. Kita undang adik-adik semua berdiri ya. Bersorak bagi Allah kita. Tuhan Yesus memanggil anak-anaknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Oh
kita, marilah kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah kepadamu. Berkatilah kami, dan berkati juga kakak-kakak yang berpelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami juga ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi satu lagu, yaitu mengatakan bila roh Allah ada, di dalam kukukan menari seperti Daud menari. Nah adik-adik, jika Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, kita akan melakukan segala sesuatu dengan senang hati, dengan sukacita, seperti melakukan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan dan menari bersama-sama seperti Daud menari. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Baiklah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya adik-adik. Jadi kakak undang adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan adik-adik? Dan kita berdoa ya, kakak pimpin doa, kita lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami semua. Tuhan telah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan, hingga pada minggu hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai sekolah minggu kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, memberkati firman ini agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita buka Alkitab ya adik-adik ya. Firman kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 44. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kakak punya cerita adik-adik, judulnya Semut dan Kepompong. Adik-adik tahu tidak kepompong itu apa? Kepompong itu adik-adik, dia yang ulat
yang bersiap menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, ceritanya di suatu hutan yang rindang hidup berbagai binatang yang macam-macam. Ada gajah, ada kupu-kupu, ada semut, ada apa lagi? Harimau. Semuanya adik-adik. Ada yang binatang yang jinak, ada yang galak. Nah, pada suatu hari hutan tersebut dilanda badai yang sangat dahsyat. Hujan badai membuat pohon-pohon dan ranting-ranting berjatuhan. Sehingga binatang-binatang yang ada di sana tidak dapat menyelamatkan diri. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar terang. Tiba-tiba di dalam tanah muncul seekor semut. Adik-adik tahu tidak, semut itu tinggal di dalam tanah. Jadi ketika badai itu menerjang hutan tersebut, semut itu berlindung di dalam rumah mereka. Dan ketika semut itu keluar, dia sedang berjalan mengelilingi hutan yang habis terkena badai itu. Lalu ia melihat seekor kepompong yang ada di ranting yang berjatuhan karena badai yang terjadi di hutan itu. Si semut bergumam dalam hatinya. Dia berkata, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak dapat kemana-mana. Menjadi kepompong memanglah memalukan, kata si semut. Dan dia merasa bangga terhadap dirinya. Dia berkata, coba lihat aku bisa berjalan kemana-mana. Dan aku bisa selamat dari kejadian badai yang kemarin terjadi di tempatku. Ejek semut itu selalu dia katakan ketika melihat binatang-binatang yang ia temui di dalam hutan. Berapa hari kemudian, adik-adik, semut itu berjalan dan dia terjatuh di dalam lumpur. Dia tenggelam, badannya tenggelam. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang dia injak itu bisa membawa dirinya semakin dalam. Lalu semut berkata, aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Lalu si semut berteriak, tolong, tolong, teriak si semut. Lalu tiba-tiba ada suara yang ia tidak tahu itu suara dari mana. Suara itu berkata, wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut pun bingung. Ia mencari suara dari manakah itu. Ia memandang sekelilingnya mencari sumber suara. Lalu dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Lalu kupu-kupu itu berkata kepada si semut, hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kau ejek. Sekarang aku adalah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu. Kan, kata si kepompong itu kepada semut. Lalu si semut pun tersadar. Dan dia berkata, ya, aku sadar. Aku memohon maaf kepada kamu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut kepada si kupu-kupu itu. Lalu kupu-kupu itu tanpa berpikir panjang, dia langsung menolong si semut. Setelah terbebas, setelah si kupu-kupu menolong si semut, menyelamatkan si semut dari lumpur itu, semut pun mengucap terima kasih kepada kupu-kupu. Lalu kupu-kupu itu berkata kepada si semut, tidak apa-apa. Si kupu-kupu itu berkata, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Kata si kupu-kupu. Lalu kupu-kupu berkata lagi, karenanya kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh yang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib.
Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berkata Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang jahat terhadap kita. Jadi adik-adik, kakak undang adik-adik untuk semuanya untuk tetap saling mengasihi siapapun orang yang menyakiti hati kita. Kita tetap menolong dan kita berdoa bagi dia. Baiklah adik-adik, sekian dari firman Tuhan kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat baik Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan ini bisa bermanfaat bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan adik-adik kami yang dalam menjalankan sekolah online mereka. Tuhan selalu berkati mereka dalam setiap pembelajaran yang mereka lewati, agar Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran dalam mereka melewati sekolah online ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan yang bekerja untuk kami. Tuhan selalu memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan dunia kami ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dunia kami sangat bermasalah dengan penyakit ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakit ini Tuhan dan memulihkan kembali dunia ini seperti yang kemarin. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya Engkau sudah atur yang terbaik bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini, setiap kehidupan kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Kami akan serahkan hidup kami semua hanya ke dalam pengasihan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan anak-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tahu bahwa kasih Tuhan Yesus itu sangat besar untuk kita. Kita harus belajar seperti kasih Yesus, kita harus mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan semua orang kita harus kasihi seperti kasih Yesus. Bersama kita nyanyikan satu pujian, Kasih Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu berada dimanapun kita berada, di rumah kita ada, dan kita harus senang dan sukacita. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi, Yesus ada di dalam rumahku, senang-senang. Yesus
Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan bisa berkenan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami menutup pertemuan ibadah kami ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kesehatan adik-adik kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan selalu melindungi mereka Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Jangan lupa selalu cuci tangan sesudah melakukan kegiatan dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Dan jangan lupa pakai masker. Ya, dalam hari-hari kita juga tidak lupa untuk bersukacita dan terus mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.